Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi bagaimana cara setup Laravel 12 Livewire 4 dan menggunakan Flux ya. Karena di sini nanti kita akan coba bikin project yang menggunakan Laravel 12, jadi kita perlu setup tools-tools yang kita butuhkan dulu. Di sini ada beberapa toolsnya, yaitu ada Laragon, ada PHP, ada Node.js, dan yang lain-lainnya. Oke, di sini saya perlu informasikan ke teman-teman dulu, toolnya itu ada Laragon, Node.js, sama PHP. Gimana cara dapatnya? Pertama, silakan teman-teman pergi ke browser dulu. Kalau teman-teman nggak mau ikut cari, bisa lihat di deskripsi. Nanti saya akan taruh link-link deskripsinya di sini ya. Jadi pertama itu adalah silakan misalkan untuk Laragon, kita pergi ke browser, cari Laragon, terus download Laragon. Nah, di sini dia biasanya mengarahkan untuk download versi 8. Ini jangan di-download ya, karena ini sudah berbayar. Jadi kita akan gunakan yang versi 6 saja. Caranya itu scroll ke bawah, dan di sini ada menu GitHub. Setelah keluar, diklik GitHub-nya, itu ada GitHub-nya Laragon. Geser ke bawah sampai ketemu yang namanya release. Bagian kanan ini baru diklik 28 releases ini. Setelah itu scroll sampai bawah lagi ke halaman 2. Nah, kalau teman-teman mau lebih singkat, bisa ikuti klik link yang ada di deskripsi ya. Lalu kita cari yang versi 6. Ini udah versi 7. Nah, versi 6-nya udah ada. Nah, silakan untuk download, buka bagian aset dan download yang Laragon WEM ya. Setelah download, selanjutnya kita ke download PHP, versi PHP juga. Kita ke PHP. Nah, di sini bagian download diklik aja, terus pilih versi yang 83 aja, karena kita akan gunakan Laravel 12, jadi kita perlu PHP 82 ke atas. Jadi untuk amannya kita pilih yang versi 8.3. Selanjutnya geser ke bawah, di sini ada bagian non thread save, ada yang thread save. Yang di download ini yang thread save aja ya, yang bagian zip. Nah, ini di download aja, saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi. Linknya saya akan taruh di deskripsi juga. Syaratnya yang ketiga adalah Node.js. Node.js silakan diklik juga buat teman-teman, get Node.js, lalu kita akan download. Nah, pilih yang 24.14.1 yang LTS ya. LTS ini maksudnya long term support, jadi di support jangka panjang maintenance-nya. Nah, selanjutnya geser ke bawah, pilih Windows dan 64 bit, karena rata-rata seingat saya teman-teman kan menggunakan Windows ya. Jadi download yang standalone binary, jangan yang installer ya. Download yang standalone binary. Oke. Setelah download, di sini harusnya punya beberapa file gitu kan. Kita ekstrak dulu, coba ekstrak yang ininya, yang PHP-nya. Kita tunggu sebentar dulu. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita ekstrak Node.js-nya juga ya, ekstrak all. Oke, saya coba close dulu, close ini, saya coba close PHP-nya juga, close release-nya juga. Oke, Laragon ini apa sih teman-teman? Kalau teman-teman sebelumnya kan punya aplikasi yang namanya XAMPP ya. Nah, dengan Laragon ini sebenarnya sama, dia ke XAMPP, dia punya tool untuk mendukung dalam pengembangan aplikasi web, terutama untuk yang PHP dan yang lain-lainnya. Oke, sepertinya masih sambil ekstrak. Selanjutnya saya akan sambil nunggu ekstrak, saya coba install ya, install Laragonnya dengan cara double klik yang sudah di download, Laragon WEM.
Ini akan memakan sedikit waktu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih melihat loading, bisa dipercepat videonya. Oke, jika sudah keluar silahkan pilih yes. Pilih yang English. Nah, untuk directory atau folder di mana tempat Laragon ini dibiarkan aja ya seperti ini. Jadi agar kita gampang untuk mencarinya. Ya, di sini ada keterangan butuh minimal 965 MB atau 1 GB lah gitu. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan centang yang bagian run Laragon when Windows start. Artinya jangan kita buat Laragon ini berjalan saat Windows Start karena itu akan memberatkan ya. Sisanya dibiarkan saja. Kita next, install. Nah, kita akan tunggu selesai. Oke, di sini saya akan lanjutkan videonya. Sepertinya proses instalasi Laragonnya sudah selesai. Di sini kita coba run Laragonnya, dan di sini juga untuk file zipnya sudah ke ekstrak yang Node.js ya. Jadi ini dia ekstrak menggunakan folder baru, jadi kita akan copy yang di dalamnya. Oke, kita ke Laragonnya dulu. Nah, di sini sudah jalan Laragonnya. Kita coba cek versi PHP-nya ya dengan cara klik terminal tadi. PHP minv. Oke, ini masih versi 8.1 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ini versi 8.1, jadi kita akan upgrade dia ke versi 8.3. Oke, caranya yang pertama kita lakukan adalah kita ke Laragon. Silakan klik, teman-teman klik ini atau buka folder C-nya, ini yang root. Saya pergi ke Laragon, lalu di sini ada namanya bin. Nah, bin ini adalah kumpulan tool-tool pendukung ya untuk pengembangan aplikasi. Nah, saya akan mengupdate versi PHP-nya ya. Jadi di sini masih versi 8.1. Saya akan copy dia yang 8.3 yang sudah kita ekstrak. Saya cek dulu. Oke, ini udah diekstrak. Saya akan copy, pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita buka Laragon. Lalu saya klik kanan, ini klik kanan ya. Klik kanan, PHP, terus cari PHP bagian atas ini. Nah, di sini akan kelihatan kalau ada PHP 8.3 ya. Saya coba klik. Oke, di sini harusnya sudah ada notif seperti ini. Saya coba buka terminal. Oke, ini biarkan saja. Kayaknya dia butuh 7-zip. PHP minv. Ya, kita tunggu apakah benar ini sudah mendukung versi PHP 8.3. Oke. Di sini sudah mendukung PHP 8.3 ya. CLI-nya jadi sudah aman. Nah, selanjutnya kita coba cek Node.js-nya, Node minv. Node minv di sini kita lihat dia masih menggunakan yang versi 18, sedangkan kita butuh versi 24. Oke, gimana caranya? Sama kayak yang tadi, kita pindah ke folder yang tadi, Laragon, bin. Nah, kita pergi ke Node.js. Di sini kan masih yang versi 18. Kita akan copy 24 ini karena ada folder di dalamnya, jadi kita copy yang ini saja. Kita copy lalu kita pindahkan ke sini. Oke, sepertinya ini agak makan waktu 1-2 menit ya. Jadi kita tunggu aja. Oke teman-teman, di sini sudah saya copy yang Node.js-nya juga. Node.js-nya yang versi 24. Nah, sekarang coba kita cek apakah bisa. Kita klik kanan, terus kita ke Node.js. Nah, ini kan masih ke select versi 18. Coba saya menggunakan yang versi 24. Oke. Lalu saya buka terminal lagi. Klik terminal. Oke, ini saya biarkan. Node minv.
Oke, di sini sudah mendukung Node.js versi 24.14 ya. Oke, selanjutnya sepertinya saya akan butuh install 7-zip ya, karena dari tadi Laragon. Buat teman-teman yang udah punya zip sepertinya nggak masalah, tapi karena di sini saya laptop baru jadi saya sepertinya butuh install 7-zip-nya dulu. Jadi saya akan pause dulu. Oke, di sini saya sudah install 7-zip-nya. Saya download di situs www.7zip.org. Dan di sini saya sudah install. Sudah selesai, saya coba close agar tidak terjadi error-error seperti yang tadi, peringatan warning yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba buat projectnya. Semoga saja bisa ya. Saya coba klik kanan, quick app, Laravel. Oke, sepertinya kita harus klik start dulu. Start. Oke, ada hal yang perlu kita pastikan dulu ya teman-teman ya. Di sini kita ada yang perlu kita pastikan dulu, kita matikan dulu, kita stop. Kalau kita lihat di catatannya, di sini ada hal yang harus kita setup dulu. Misalkan seperti kita perlu ini ganti web servernya dari Apache ke Nginx dulu. Kita coba ke setting ini, tanda setting, lalu servernya kita ganti Nginx. Kita centang yang Apache-nya kita hilangkan dan Nginx-nya kita ganti portnya jadi 80 saja. Oke, harusnya seperti itu cukup. Selanjutnya kita perlu menginstal beberapa setting PHP ya, extension PHP. Jadi kita perlu setting extension PHP. Instruksinya ada, bisa teman-teman lihat di video ini atau di kolom deskripsi. Di sini ada perlu mengaktifkan PDO SQLite, SQLite 3 sama 7 sama Zip. Jadi kita klik kanan PHP extension PDO SQLite. Oke. SQLite 3 sama 7-zip. PHP extension SQLite 3. Coba saya geser ke bawah. SQLite 3. Oke, saya klik kanan lagi PHP extension zip. Oke, kita coba baca dokumentasi lagi. Setup PHP udah, web server udah ganti, setup Node.js udah, ini udah. Oke, sekarang kita coba start servernya. Apakah masih ada error? Oke, sepertinya ada pilihan tadi mana ya. Ini kita centang aja semuanya, allow access. Oke, berarti itu udah nggak masalah. Nah, selanjutnya kita coba buat sebuah aplikasi Laravel. Kita klik kanan, quick app, Laravel. Kita misalkan library. Kita akan bikin aplikasi perpustakaannya. Oke, di sini dia akan menjalankan sebuah komposer ya, komposer. Oh ya, kita lupa. Sepertinya dia di sini menjalankan ini ya, apa namanya, Laravel 13. Tidak masalah, kita akan coba aja dulu. Nanti kita akan setup untuk project yang baru kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita akan menggunakan Flux ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut. Tadi ada kesalahan sedikit ya, karena kalau kita bikin dari Laravel new itu quick app Laravel ini, kayaknya sih kita nggak bakal dapat ini, apa namanya istilahnya, starter kitnya untuk menggunakan Livewire. Jadi kita perlu install bukan komposer sih, apa namanya, Laravel builder. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi Laravelnya itu, nah nanti teman-teman perlu jalankan ini. Silahkan saya akan taruh di dokumentasi. Jadi ada Composer Global Require Laravel installernya. Oke.
Jadi silakan teman-teman buka terminal di Laragon di sini, buka terminal lalu jalankan perintah ini di sini gitu. Lalu akan enter, karena di sini saya udah install jadi saya nggak perlu lakukan lagi. Saya akan tambahkan di catatan. Jadi ini perlu dilakukan di sini. Saya perlu tambahkan catatan tambahan ya. Jalankan itu. Setelah itu baru Laravel new, misalkan library. Nah, ini ada pilihan teman-teman ya. Di sini dia akan memberikan pilihan. Jadi pilih yang Livewire aja. Ketik aja Livewire. Nah, di sini karena untuk autentikasi kita gunakan autentikasinya bawaan Laravel aja. Jadi kita pilih Laravel. Terus di sini kita akan menggunakan single file Livewire component. Jadi kita akan ketik yes karena kita mau menggunakan single filenya. Tesnya itu kita gunakan tes paste, jadi kita 0. Jadi di sini kita akan mau menggunakan Laravel boost atau enggak. Di sini kita set no aja dulu. Nah, otomatis dia akan melakukan proses instalasi yang panjang di sini teman-teman ya. Jadi kita biarkan aja dulu. Nah, selanjutnya kalau memang ini selesai, harusnya dia akan menjalankan beberapa perintah. Nah, kalau memang ini belum tidak bisa selesai atau error, teman-teman bisa menjalankan perintah composer install ya. Jadi ke projectnya dulu, pindah ke projectnya, baru ketik composer install, seperti itu teman-teman. Nah, setelah melakukan composer install, coba saya close dulu. Ini kan saya coba udah bikin aplikasi yang namanya appx. Setelah menjalankan composer install, jadi teman-teman ke projectnya dulu. Caranya itu misalkan dia di sini. Misalkan tadi dia di sini posisinya, jadi cd appx gitu. Enter. Nah, baru di sini tekan ketik composer install sampai selesai. Gitu. Nah, kalau udah composer install sampai selesai, baru npm install. Nah, setelah npm install, baru npm run build. Nah, setelah menjalankan itu, harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini cuma masalah key aja teman-teman ya. Coba saya jalankan Laragonnya dulu. Nah, Laragon itu enaknya dia buatkan kita domainnya. Jadi misalkan saya klik kanan www appx ini, dia akan bukakan saya projectnya di appx.test gitu. Oke, ini errornya no application encryption key, berarti kita perlu menjalankan suatu perintah php artisan key generate. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita reload lagi. Oke, di sini masalah database ya. Jadi database coba kita setup dulu. PHP artisan migrate misalkan, bisa nggak ya? Coba kita iakan dulu menggunakan SQLite. Oke. Coba kita reload. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa register, bisa login menggunakan fitur dari Livewire. Oke, kurang lebih tutorial untuk setup projectnya seperti ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke project berikutnya. Kita akan lanjutkan project ini ke tahap berikutnya dan mengembangkan modul-modul yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.